Kadang-kadang kita merasa begini ini ya nikmat tapi ya nikmat. Kadang-kadang kita menganggap punya harta yang berlimpah, dapat rezeki nomplok ya ratusan juta rupiah itu lebih besar nilainya dibanding duduk-duduk yang semacam ini, cari ilmu. Walaupun menyadari rezeki tadi itu nikmat, ini juga nikmat, seringkali kita menganggap yang seperti ini nikmatnya kalah besar dengan uang yang jumlahnya besar. Nah, ini termasuk berarti belum sadar nilai nikmat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Monitornya Rio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat, baik yang kita pahami maupun yang belum kita pahami. Atas semua nikmat, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Dan terutama malam hari ini nikmat bisa duduk bersama cari ilmu. Nah, ini termasuk nikmat yang banyak di antara kita lupa. Kalau yang begini ini adalah nikmat yang lebih daripada punya dunia dan segala isinya. Kadang-kadang kita merasa begini ini ya nikmat tapi ya nikmat. Kadang-kadang kita menganggap punya harta yang berlimpah, dapat rezeki nomplok ya ratusan juta rupiah itu lebih besar nilainya dibanding duduk-duduk yang semacam ini, cari ilmu. Walaupun menyadari rezeki tadi itu nikmat, ini juga nikmat, seringkali kita menganggap yang seperti ini nikmatnya kalah besar dengan uang yang jumlahnya besar. Nah, ini termasuk berarti belum sadar nilai nikmat. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Pada malam hari ini tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana Ustadz Muhammad Anis Al-Mulaqab dengan Ustadz Iis ya bercerita dengan membaca buku yang saya tulis yaitu Akhlak Para Wali. Baru saya suruh membaca, sudah menyerah. Ya dapat sekian menit, menyerah dan mengatakan hanya ini yang bisa saya sampaikan. Padahal dari tadi belum ada yang Insyaallah barakah, amin. Apa yang mau saya sampaikan? Yang pertama, belajar dari Haul Solo 2022. Kita kan kemarin masih hangat ya, masih hangat. Selasa dan Rabu, kota Solo itu berubah. Ya, tiba-tiba wilayah Kecamatan Pasar Kliwon itu berubah menjadi Arafah. Ya, seperti di Padang, Arafah. Titik kumpul umat manusia yang jumlahnya ratusan ribu, tapi yang ratusan ribu itu tidak diatur
bisa teratur. Ya, tidak diatur bisa teratur. Difasilitasi alhamdulillah oleh Pemkot Solo yang sangat luar biasa, diatur lalu lintasnya, diatur bagaimana toilet umumnya, ya. Tapi ya tidak ada yang mengatur secara jumlah manusia tertentu dengan seragam tertentu kemudian mengatur dari ujung ke ujung ya, yang ini jalannya ke sini, nanti istirahatnya di sini, cuman dikasih arahan singkat, parkir di sebelah sana, jalan sini dilarang masuk, udah ditutup sekarang jalurnya, semuanya bisa teratur. Nah, gimana semua itu bisa terjadi? Ya, di antaranya adalah karena yang datang adalah manusia-manusia yang sadar pengen cari kebaikan. Karena sadar pengen cari kebaikan, maka semuanya pun menjadi teratur, indah, damai, menyenangkan, menyejukkan, dan menjadi jalaran datangnya rahmat dan karunia Allah buat banyak umat manusia. Pertanyaannya satu, sederhana saja. Lah yang ngundang jenengan itu siapa? Lawang enggak ada undangan yang disebar. Enggak ada undangan sampai ke alamat rumah antum. Ya, enggak ada. Bahkan tidak ada balasan. Ya, tidak ada balasan. Kalau datang dapat ini juga enggak ada. Yang ada adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua berkumpul dan berzikir dengan yakin janjinya Allah, siapa yang kumpul zikir maka pulangnya dosanya semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani rahimakumullah. Siapa yang dijadikan oleh Allah jalaran untuk kita berkumpul, yang dijadikan jalaran kita berkumpul atau sababnya adalah seorang ulama yang bernama Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang kita kenal dengan panggilan Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Sudah 111 tahun meninggal dunia, tetapi dengan izin Allah bisa mengumpulkan umat manusia sebanyak itu. Ya, sebanyak itu. Inilah bedanya wali dengan yang bukan wali. Jadi wali Allah itu semakin tahun namanya semakin harum. Ya, semakin hari namanya semakin dikenal. Yang tadinya enggak kenal ya jadi kenal. Padahal tidak pernah disusun tim sukses. Ya, tidak ada tim khusus yang bertugas untuk memperkenalkan, yang bertugas untuk luaskan tentang beliau yang diholi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebarluaskannya ke hati hamba-hamba yang Allah pilih. Sehingga dengan sukarela umat Islam ini berdatangan dan dengan sukacita. Ya, dengan sukacita. Walaupun berdesak-desakan, walaupun kadang kepanasan, kadang kehujanan. Tapi semuanya senang ya, semuanya senang. Itu kalau orang yang kumpul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan satu hati yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal itu dipertahankan. Nah, kalau kumpul sedemikian banyak dengan hati yang cinta hasilnya senang. Lah kenapa kamu di rumah kumpul sama suami, kumpul sama istri kok enggak bisa? Kenapa di rumah kumpul sama tetangga kok enggak bisa? Kenapa di kantor kumpul dengan orang yang jumlahnya enggak banyak kok enggak bisa? Tapi kumpul dengan ratusan ribu orang kok bisa. Apa yang salah itu? Oh, yang salah ternyata cinta yang kita bawa ke majelis itu seringkali ketika ke kantor enggak dibawa. Cinta yang dibawa ke majelis itu seringkali ketika hidup bertetangga enggak dibawa. Cinta yang dibawa ke majelis ketika hidup berumah tangga tidak dibawa. Cinta yang saat itu kita bawa di pengajian, tapi sayangnya ketika kumpul dengan kawan-kawan cintanya tidak dibawa. Sehingga rasa yang didapatkan di pengajian itu gak ketemu di kantor, gak ketemu di rumah, yang gak ketemu ketika kumpul bersama
kawan. Padahal sudah praktek dengan orang yang gak saling mengenal, dengan orang yang gak saling paham, tidur bergelimpangan, bisa saling mencintai. Betul. Di sini saling gak kenal. Di halaman Majelis Ar-Raudhah itu sampai di semak-semak di pojok sana ya. Dilihat ada orang terlentang gitu ya. Ada orang tidur dan semuanya saling berbagi. Semuanya saling berbagi. Bisa. Nah kok di rumah dengan yang sama-sama ngakunya saling mencintai, kok saling menyungkur tambahan. Yang satu tidur ngadep barat, yang satu tidurnya ngadep timur. Yang satu geser 50 cm, yang satu geser 60 cm. Yang satu pasang wajah menyeramkan, yang satu pasang wajah yang menyeringai, menakutkan. Sementara di majelis hall bisa begitu indah. Kenapa itu? Ya karena hati yang datang ke hall gak dibawa di dalam rumah masing-masing. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Malam hari ini saya mau mengajarkan satu hal. Saya sengaja tadi ini keluarnya agak akhir. Lagi menghemat energi. Ya menghemat energi biar cepat kembali bisa aktivitasnya maksimal ya. Bisa maksimal sekaligus ngajari Ustadz Iis untuk ngajar. Tapi ternyata beliau masih malu-malu. Ya sebetulnya mampu tapi masih malu-malu. Saya akan mengajarkan satu hal yang saya ceramahkan tadi di khutbah Jumat. Ya, yang saya ceramahkan tadi di khutbah Jumat. Judulnya itu adalah Fafirru ilallah. Lari, ya kejar Allah. Padahal dalam hadis disebutkan siapa yang mendatangi Allah dengan berjalan, Allah akan mendatanginya dengan berlari. Artinya karunia Allah, ampunan Allah, rahmat Allah akan berlari mengejarnya. Kalau ada orang yang berjalan menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sementara Allah perintahkannya itu bukan jalan kalau menghadap Allah, suruh lari. Lari kejar Allah. Untuk siapa ini? Untuk kita-kita yang merasa banyak dosa. Untuk yang kita-kita merasa terjerumus dalam kemaksiatan. Untuk kita-kita yang merasa melupakan ya kewajibannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali manusia itu kalau terpeleset ya berat mau jalan kembali. Kalau jatuh bukan langsung bangun tapi duduk termenung. Nah, ini adalah hasil kerjanya iblis. Ya dengan anak buahnya namanya setan. Contoh misalnya, habis pengajian Jumat malam Sabtu seperti ini. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Sabtu subuh dibuat enggak sholat subuh. Alarmnya berbunyi, tapi bilang sebentar lagi. Akhirnya bangun jam 8 pagi. Berarti subuhnya hilang atau enggak hilang? Hilang. Harusnya gimana kalau seperti itu? Harusnya segera bangun, segera sholat, segera istighfar, kejar ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala, segera cari kebaikan yang bisa menghapuskan dosa tersebut. Segera berupaya agar dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi tidak begitu, banyak yang duduk. Percuma pengajian semalam. Gini lagi. Hilang lagi. Memang aku orang yang gak becus. Memang aku orang yang gak layak. Ya, aku orang yang gak layak. Dah, Jumat depan aku gak akan datang pengajian saja. Percuma datang ke pengajian. Begitulah lagi. Ini setan ini. Karena sebetulnya manusia itu mudah mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu mudah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita itu maha mengerti. Kalau setan itu nyata, setan itu ada, nafsu itu ada, manusia itu mudah tergoda. Makanya Allah sebutkan di awal Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya apa? Allah pengen ngasih tahu kita semua, jangan khawatir. Kamu berhubungan dengan Tuhan yang sayang banget sama kamu. Dengan Allah yang sangat menyayangi kamu. Jadi kalau kamu punya masalah, jangan lari menjauh. Tapi larilah mendekat. Kalau kamu punya dosa,
jangan sembunyi, tapi tunjukkan wajahmu, minta ampun padaku. Jangan khawatir, pasti aku ampuni. Enak atau enggak enak? Enak. Tinggal minta maaf kok susah. Ya Allah, maafin ya Allah. Subuh tadi nafsunya lebih kuat. Janji enggak akan ngulangi ya Allah. Janji enggak akan ngulangi. Besok ngulangi lagi, ya janji lagi. Lusanya ngulangi lagi, ya janji lagi. Wong enggak ada niatan untuk ngulangi, betul kan ya? Niatannya pengen subuhnya tepat waktu. Tapi setan itu ada, jangan biarkan setannya menang. Kalau kita menyerah, kemudian cuman menyesali saja, enggak ada aksi memperbaiki, itu namanya menyerah. Tapi fafirru ilallah, segera lari, kejar ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, subuhnya hilang. Langsung sholat subuh diqadha, setelah itu duha sekalian. Duhanya 8 rakaat. Ya setelah itu datangi orang tua cium kening, cium tangan, kemudian senangkan hatinya. Setelah itu sedekah 200 juta. Sugih kok ya. Setannya yang tadi goda, ya setannya tadi goda, menyebabkan orang itu enggak sholat subuh tepat waktu, bahkan lewat waktu, dimarahi atasannya. Ngawur kamu. Kemarin-kemarin dia enggak sedekah 200 juta itu. Kemarin-kemarin dia enggak duha. Kemarin-kemarin dia enggak cium kening orang tuanya. Gara-gara kamu jerumuskan dia lewat sholat subuhnya. Tuh lihat tuh balasannya dia. Dia akhirnya tambah sekarang jadi sholat duha. Ini kalau besok dia duha lagi repot nih kita ini. Karena orang kalau mendekatkan diri pada Allah dengan nawafil, dengan amal-amal sunnah yang dianjurkan, maka nanti jadi kekasihnya Allah Ta'ala. Jadi dia jadi kekasih Allah gara-gara kamu itu. Dimarahin sama atasannya itu. Fafirru ilallah. Jangan pernah menyerah. Dan untuk mendekat sama Allah itu setiap orang punya jalan, gak repot. Gini aja, punya wajah enggak? Punya wajah enggak? Yakin? Punya kan wajah ya? Wajah berseri-seri itu mudah atau susah? Mudah kan sebetulnya? Tunjukkan wajah berseri-seri, niat, ya Allah aku ingin setiap orang yang melihat wajahku jadi tentram hatinya. Wajahmu itu jalan kemanapun pahala. Asik atau enggak asik? Asik. Apalagi punya tambahan, punya lidah. Lidahnya bergerak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Amal atau enggak amal? Amal, lidahnya bergerak, alhamdulillah, alhamdulillah. Amal atau enggak amal? Amal, tergerak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholawat. Amal atau enggak amal? Amal. Jadi begitu terjerumus maksiat, langsung segera, saya mau baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. Baca sampai akhir, Sayyidul Istighfar. Enggak hafal Beb, ya udah buka HP. Allahumma anta rabbi. Enggak punya HP, ya udah siapkan kertas ditulis kantongi terus. Begitu kamu berbuat dosa buka Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Itu setannya nangis. Ini gara-gara dijerumuskan baca Sayyidul Istighfar. Kalau tidak dia enggak baca Sayyidul Istighfar. Begitu dia baca Sayyidul Istighfar diampuni sama Allah Ta'ala dan dicintai sama Allah Ta'ala. Makanya itu bedanya orang yang punya ilmu sama orang yang enggak punya ilmu. Yang punya ilmu enggak takut sama dosa. Maksudnya enggak takut sama dosa bagaimana? Kalau berbuat dosa langsung siap minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hindari dosa. Dia jauhi dosa, kalau kepleset langsung bangun, langsung lari, minta tolong sama Allah Ta'ala. Ya Allah tolong, aku digoda setan, tolong ampuni ya Rabb. Kalau engkau ampuni aku, setannya nangis. Kalau engkau enggak ampuni aku, setannya yang bahagia. Allah pun akan mengampuninya. Betul tak betul? Nah, sering enggak kita ini digoda setan sampai putus asa? Sering ya. Jadi akhirnya malas pengajian, malas zikir, malas ngaji. Lah buat apa saya zikir kalau nyatanya saya maksiat lah lagi. Itu yang pertama yang mau saya ajarkan. Fafirru ilallah. Lari kejar ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah yang kedua ini agak enggak enak. Tapi mau saya ajarkan, boleh. Judulnya bab mati. Ya, beberapa hari yang lalu kan kita kehilangan salah satu relawan kita
yaitu Bapak Sutarmin rahimahullah almarhum ya. Yang biasanya di belakang saya sini, di belakang mihrab nunggu saya, tugasnya nunggu saya kalau Jumat itu. Nanti saya datang, beliau yang nyapa, Bib itu. Saya selesai ngajar, beliau mengatakan, Bib jaga saya dari belakang. Banyak orang jaga di depan, belakang enggak difikirkan. Nah Pak Tarmin ini tugasnya jaga di belakang. Kemudian juga beliau yang bantu membangun ini. Ya bantu membangun, jadi relawan. Masya Allah banyak sekali kebaikan yang beliau lakukan. Tapi begitu ajal memanggil, ya berangkat. Ajal memanggil, ya berangkat. Gak tahu kapan kita akan berangkat. Tadi saya kumpulkan nih teman-teman saya semua. Satu is ya, semuanya saya kumpulkan. Habis Jumatan tuh saya istirahat, kemudian saya kumpulkan teman-teman sambil duduk itu saya ngasih tahu. Yang saya sampaikan tadi, sekarang mau saya sampaikan ke antum semua. Mau denger enggak? Tapi enggak enak loh, tapi bab mati soalnya. Jenengan kira-kira dengar kata mati itu senang atau sedih? Ada yang senang, ada yang gimana ya mau senang tapi nyatanya ya gimana gitu ya. Ini kata yang orang malas membahas, tapi saya mau bahas biar malam hari ini saya semakin paham dan mudah-mudahan yang dengar dan lihat juga jadi paham. Hidup itu harus berakhir. Hidup itu harus berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi yang hidup itu pasti akan mati. Hidup pasti akan berakhir. Enggak mungkin enggak berakhir. Hanya saja kapan, nah ini tanda tanya. Kapan tanda tanya. Sekarang kalau saya mau ngasih permisalan. Ya permisalan, luar musola ini, luar majelis ini, gerbang sana ya, gerbang. Luar gerbang itu adalah akhirat, di dalam gerbang ini adalah dunia. Berarti yang posisinya paling dekat dengan akhirat yang mana itu? Pos, betul ya? Yang di pos itu posisinya paling dekat dengan akhirat. Yang di sini semakin ke belakang, semakin jauh dari akhirat. Betul begitu? Artinya yang di pos itu sudah dekat. Kalau misalnya itu garisnya gerbang itu adalah gerbang kematian, maka yang dekat dengan pintu gerbang berarti sudah dekat dengan kematian. Masalahnya gerbangnya enggak kelihatan. Gerbangnya enggak kelihatan dan posisi kita itu udah dekat gerbang atau masih jauh enggak tahu. Posisinya kurang 1 meter atau kurang 1 kilo dari gerbang kematian, enggak ada yang tahu. Nah, masalah berikutnya, begitu nyebrang enggak bisa balik. 1 langkah kita menyeberang ke gerbang kematian menuju alam akhirat, sampai sana enggak bisa balik, dalam arti enggak bisa kembali sebagai manusia dengan jasad dan ruh yang menyatu untuk amal soleh. Enggak bisa kembali lagi, ya udah alam akhirat ya alam akhirat. Sementara di alam sana adanya cuma 2, bahagia atau sengsara, nikmat atau azab atau siksa. Betul begitu? Siksa kubur atau nikmat kubur, ujungnya surga atau neraka. Nah kalau kita pengen selamat, berarti enaknya kita menganggap mati kita masih 10 tahun lagi atau kita udah di depan gerbang. Kalau pengen selamat. Karena kita nggak tahu jarak, bagusnya gimana itu? Bagusnya kita menganggap diri kita sudah mau mati. Artinya apa? Setiap saat sudah harus siap berangkat. Betul? Setiap saat sudah harus siap berangkat. Jadi dijemput kapanpun, enggak repot-repot lagi. Nah, pertanyaan saya, sudah siap berangkat belum? Ya siap, enggak siap harus siap kan begitu ya. Nah caranya gimana biar siap enggak siap itu siap? Itu siap. Ada anak kecil dia siap.
Caranya gimana? Biar siap gak siap itu sih siap. Nomor satu caranya adalah sadar ladang, lahan, dan modal yang Allah berikan kepada kita. Istri. Jadi istri itu modal atau gak modal? Modal. Kalau istri itu solihah, selesai. Jam berapapun matinya, tahun berapapun matinya, kapanpun matinya. Kalau solihah jadi istri, surga atau neraka? Surga. Betul kan? Jadi istri yang solihah itu mudah atau susah? Mudah. Tinggal bagaimana? Salat khamsaha, usomat syahroha, salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatannya, jangan chatting dengan pria yang lain tanpa izin suaminya. Ya, jangan telepon-teleponan dengan pria tanpa izin suaminya. Itu namanya menjaga kehormatan. Wa ata'at zaujaha, nurut sama suaminya selama tidak disuruh maksiat, meninggal dakhalatil jannah, masuk surga. Gampang atau susah? Bu, dilarang chatting sama teman-teman cowoknya mudah atau susah, Bu? Ibu sebagai istri sama suami dilarang. Hapus dan blokir semua kontak pria di handphonemu. Saya mau nanya, nurut nopo ngeyel? Nurut nopo ngeyel? Ngeyel. Kalau ngeyel berarti istri solihah atau salahah? Nah, berarti kalau mati tempatnya? Ngeyel sama suaminya, nanti aku gak punya teman. Suaminya jawab, belumkah aku cukup menjadi teman untukmu? Masya Allah, Allah telah berikan aku sebagai temanmu, belum cukupkah? Jawab, gak cukup mas. Masya Allah, yang model begini solihah atau salah? Salah itu ya, salah yang semacam itu. Tapi kalau nurut, hidup itu cuman sebentar, begitu meninggal dunia, selesai. Suaminya masih di dunia ruwet mumet, istrinya udah di surga. Dalam nikmat, asyik. Nikmatnya luar biasa. Suami, jadi suami, Masya Allah. Jadi suami yang soleh, mudah atau susah? Mudah. Jaga kehormatan istri, penuhi nafkah pada keluarga, ya kan kewajibannya sebagai suami. Jalankan itu, meninggal husnul khotimah. Enak atau enggak enak? Oh enak. Enak ya? Tapi suami ketika disuruh menjadi suami yang menjaga kehormatan istri. Ya, perintahkan istrimu pakai jilbab, tutup aurat. Saya mau nanya, banyak enggak suami yang takut sama istrinya? Banyak enggak suami yang takut sama istrinya? Bilang sama istrinya, jangan pakai lipstik yang model begitu, warnanya menarik perhatian Ustadz Iis. Berani enggak ngomong begitu? Kalau mau ketemu Ustadz Iis, hapus itu lipstikmu. Ini suami yang punya rasa cemburu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami yang begini surga tempatnya. Tapi kalau suami yang tambah nyuruh istrinya, tuh kamu buka jilbabmu, pasang itu lipstik yang merah, biar Habib Novel tertarik sama kamu. Masya Allah. Suami yang begini ini dayuth, ya, tidak punya rasa cemburu karena Allah Ta'ala, maka tidak akan mencium aroma surga. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Jadi anak bekti sama orang tua, selesai. Kapanpun mau berangkat, asal dia bekti sama orang tua, tempatnya di mana? Surga, ridhallah fi ridhal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Selama orang tuanya ridho, Allah ridho. Ternyata anak ini kalau pagi cium tangan orang tuanya, cium kening orang tuanya. Kalau di depan orang tuanya wajahnya sumringah, senyum, menyenangkan. Kalau diperintah orang tuanya belum ngomong, anaknya udah paham, udah berangkat menjalankan titahnya orang tua. Anaknya selalu hadir mempersembahkan diri, hartanya, apapun yang dimiliki untuk orang
orang tuanya, maka orang tuanya senang, anak ini wafat kapanpun surga tempatnya. Ya wafat kapanpun surga tempatnya. Ini saya udah ketemu banyak itu orang tua yang kehilangan anaknya. Ya kehilangan anaknya semasa orang tuanya masih hidup, anaknya meninggal dunia. Orang tuanya dengan bangga mengatakan, ini anak gak pernah nyusahin saya, ini anak yang selalu membela saya, ini anak yang selalu taat sama saya, itu anaknya bejo itu, langsung surga. Tapi kalau sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, disuruh nanti, ya disuruh nanti di hadapan orang tuanya wajahnya cemberut, gak genah, wajahnya gak enak, dilihat juga menyeramkan. Nah kalau yang model begitu ngeri itu. Ya, susah mau dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tuanya gak ridho, Allah gak ridho sama dia. Kan mengerikan. Karena itu ikhwani rahimakumullah, lihat modal apa yang kita miliki. Saya bilang sama teman-teman saya tadi, lah kamu di Majelis Ar-Raudhah ini modalmu banyak. Ya banyaknya luar biasa. Ya, nyapu karpet ini saja jadi modal tuh. Nyapu karpet ini. Karena karpet ini dipakai orang untuk sholat. Dipakai orang untuk cari ilmu. Begitu ada orang yang duduk, gak sholat, gak cari ilmu, duduk saja, nyaman duduknya, lihat bersih, kamu dapat pahala. Duduknya cari ilmu, kamu dapat pahala. Duduknya sholat, kamu dapat pahala. Modalmu apa? Cuma nyapu, gak ikut zikir saat itu. Ya, mungkin kamu satu di parkiran gak ikut cari ilmu, tapi pahalanya kamu udah dapat. Yang bagian parkir, Masya Allah, ngaji gak sempat. Parkir, sehingga yang cari ilmu nyaman karena motornya dijaga. Itu modal juga, modal parkir dapat pahala orang cari ilmu. Yang buat kopi, Masya Allah, yang cari ilmu jadi seneng karena apa? Mulutnya sedikit terobati, ada rasa kopi di situ. Seneng, jadi seger cari ilmunya. Maka yang buat kopi itu baik yang mulai nyalakan kompornya, beli gasnya, semua dapat pahala. Dalilnya, takut dalil meneng. Bib, karena kelihatan itu bagiannya menyenangkan ya Bib ya. Saya tak bagian beli gas aja Bib LPG, kok kita ganjarannya akeh. Saya tak nyapu-nyapu, kelihatannya kok ganjarannya banyak. Nah itu di zaman Nabi Muhammad SAW, lihat bagaimana Nabi SAW membagi tugas para sahabatnya. Ada yang perempuan tugasnya cuma nyapu masjid. Tapi meninggal dicari sama Nabi Muhammad SAW. Diparani makamnya, disolatkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena mengambil modal dengan baik, digunakan modalnya sebaik mungkin. Dan setiap orang itu punya modalnya sendiri-sendiri. Modal saya ini ngajar. Modal saya ngajar. Sama apa? Ngelola majelis ini. Bangunannya, gimana caranya selesai. Woro-woro, siapa ingin ikut andil. Ini kan modal saya, siapa ingin ikut andil. Dananya terkumpul, mulai dibuat bangun, dananya terkumpul, digunakan untuk melunaskan tanah, dananya terkumpul buat beli kopi, dananya terkumpul buat beli gula, dananya terkumpul buat beli beras, dananya terkumpul buat beli gas, LPG, buat bayar listrik. Ini kan bagian tugas saya. Nah, saya dikasih Allah keahlian di situ, kelebihan di situ, ngajar, saya manfaatkan, ya dum-duman. Yang saya dapat juga akan didapat oleh yang ngepel. Yang saya dapat akan didapat yang markir. Yang saya dapat akan didapat bagian yang kosek WC. Kenapa? Karena ini jamaah, satu tim. Jadi pahalanya juga pahala berjamaah. Enak atau enggak enak? Enak. Sekarang cari modalmu apa? Punyanya apa? Maksimalkan. Sehingga nanti kalau meninggal dunia, meninggalnya enak. Contoh. Boleh saya kupas contoh lagi. Itu Habib Hasan Asgaf almarhum rahimahullah yang ada di Surabaya. Itu hidupnya cuman menerima keluh kesah umat. Itu pangkat yang agak berat itu. Terima keluh kesah itu kalau bahasa Jawanya apa? Jadi tempat sampah. Jadi tempat sampah. Bayangkan kalau tiap hari kamu dengar orang cerita yang gak enak semua. Itu enak atau enggak enak itu? Jadi orang datang ketemu kamu cuma mau buang sumpeknya itu. Saya begini Habib, saya begini. Enggak enak saya yang cerita, Habib saya baru dapat duit 5M, enggak enak.
Habib saya barusan tertipu, Habib saya barusan sakit ini, Habib saya barusan ini, Habib. Semuanya enggak enak. Semuanya enggak enak. Tapi Habib Hasan ini mendengarkan setiap orang yang datang ke rumah beliau dengan khusyuk gitu ya. Didengarkan, terus disolusikan, dikasih nasihat, disolusikan. Bagaimana akhir usianya? Ya bagaimana akhir usianya? Belum meninggal, udah dikasih tahu sama Allah Ta'ala. Belum meninggal sudah dikasih tahu. Anaknya dipanggil, nanti malam bapak mau meninggal. Ayahmu ini nanti malam mau meninggal. Jam 12 malam. Tolong kamu telepon pamanmu yang di Solo, bilang ya kalau bapak mau meninggal jam 12 malam. Suruh berangkat sekarang ke Surabaya. Pertanyaan saya, kalau antum jadi anaknya telepon enggak kira-kira? Ya enggak mungkin telepon tuh ya. Dianggap aneh nanti kan. Ya ngomong sama ayahnya, ayah insya Allah panjang umur, saya walafiat. Bapaknya ngomong lagi, kamu enggak percaya sama saya? Enggak percaya mbak bapakmu itu ya? Ya percaya ya, tapi insya Allah sehat panjang umur. Itu ngomongnya masih subuh-subuh gitu. Jam 9 kondisinya melemah. Tiba-tiba melemah. Anaknya maksa, ayo ayah ke rumah sakit. Bapaknya ngomong, aku enggak sakit. Ini proses mau meninggal, ini prosesnya memang begini. Ya memang begini, enggak harus bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, baru telepon yang di Solo. Ini ayah bawa ke rumah sakit, kondisinya kelihatannya kok menurun, tolong datang ke Surabaya. Itu belum ada jam 12, saya kok enggak salah ingat di antara jam 10, jam 11 malam itu. Ngomong seger ya, normal tapi lemes tubuhnya. Ngomong sama anaknya, ayah enggak jadi berangkat jam 12, maju, sebentar lagi mau berangkat. Saya mau nanya, ini mau mati atau piknik? Ini nyata loh ya, ini nyata. Bukan apa namanya, bukan dongeng, ini masih baru mungkin 10 tahun yang lalu. Ya atau 15 tahun yang lalu, saya lupa persis tahunnya itu. Ngomong sama anaknya, ini bapak mau berangkat sekarang, ini maju. Anaknya nangis. Dibilang jangan nangis, kalau kamu nangis nanti jalan ayah gelap. Terus wasiat, karena ayah meninggalnya Rabu malam Kamis, pasti warga Surabaya akan memakamkan ayah Kamis pagi. Jangan makamkan ayah Kamis pagi, makamkan Kamis sore ba'dal asar, karena ayah pengen masuk kubur malam Jumat. Kalau masuk kubur malam Jumat itu kuburannya terang benderang. Masya Allah, itu diomongkan semua, diwasiatkan ke anaknya, ayah pengen dimakamkan di samping makam kakekmu, ayahku. Persis di bagian kakinya, biar dapat berkah orang tua. Berkah orang tua itu besarnya luar biasa. Detil itu. Setelah itu, udah ya, ayah berangkat dulu ya. Terus mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggal. Saya mau nanya, ini piknik atau mati? Karena memanfaatkan modalnya dengan sungguh-sungguh, dipakai semuanya dengan indah. Maka sama Allah Ta'ala ya, diantarkannya itu dengan indah. Lah kadang kita nih nyebut malaikat Israel alaihissalam aja antipati. Ojo nyebut Israel, ojo. Bayangkan kalau kamu jadi malaikat Israel terus dengar orang ngomong seperti itu, tersinggung enggak kamu? Nanya saya, tersinggung enggak? Hah? Tersinggung ya? Tapi kalau ada orang nyebut nama Israel, terus orang alaihissalam, salam untuknya. Malaikat yang lain nyampaikan, itu Habib Novel kirim salam sama kamu. Oh itu ya suka kirim salam sama saya. Ustaz Iis suka kirim salam, Fulan suka kirim. Kan alaihissalam artinya salam untuknya, betul kan ya? Jadi kalau kita suka kirim salam, ya salamnya nyampe ke malaikatnya. Kalau salamnya nyampe ke malaikatnya, berarti malaikatnya kenal enggak sama kita? Kenal lah, kalau datang ya sopan nanti. Datangnya juga salam juga, assalamualaikum. Orang ujuk-ujuk tekocuk tak cabut gini, gak ngono. Karena kita sering kirim salam. Lah kirim salam aja gak pernah, jangan sebut-sebut namanya. Alaihissalam. Jelas semuanya? Apa? Siap-siap mati. Siap gak siap mesti mati. Nah orang yang siap menyambut kematian itu pasti hidupnya senang. Karena gak takut mati. Gak takut mati. Nah sekarang banyak orang takut mati. Sakit dikit mikir mati, kok mati piye aku. Betul ya?
terindikasi penyakit tertentu, mikir nanti kalau aku mati gimana? Nanti kalau aku mati gimana? Sehingga enggak bisa menikmati hidup. Nah, orang yang sejatinya takut mati akan menikmati setiap kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi iki sanggup mati. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Itu ada satu Habib di Hadramut sana dulu. Semasa hidupnya kalau malam minta dibuatkan nasi 2 bungkus. Terus nasi 2 bungkus ini dibawa keluar. Istrinya nanya, kamu kok minta nasi 2 bungkus ini ya, buat apa? Jawabannya 1 makan malam saya di dunia, 1 makan malam saya di kubur. Maksudmu saya mau keluar cari orang yang kelaparan mau tak ajak makan bareng. Lah yang 1 saya niatkan buat makan saya sekarang, yang 1 sanggup kuburan. Pertanyaan saya, kamu kalau lagi ngopi sama teman niat gitu enggak ya? Iki kopi donya, sak minake kopi kuburan kok. Kalau begitu kan nanti di kuburan kopi ini wakeh gitu kan ya. Kopi ini wakeh. Siji roti tak pangan dhewe ya donya sing wakeh iki sanggune kuburan. Itu niatnya begitu, nanti hidupnya jadinya enak. Pengen cari sangu sebanyak mungkin. Orang alpetutu wal pelitu wal bakhilu. Masya Allah. Uangnya disimpan di lemari, disimpan di bank, disimpan di mana gitu ya. Yang diambil cuma sedikit, sisanya disimpan. Gak ono niat gue mati, gak ono. Jawabannya untuk masa depan, untuk masa depan, untuk masa depan. Bu, mau saya kasih ilmu bu. Tapi ilmunya gak enak bu. Bu, seandainya kamu punya rumah 3. Punya rumah 3. Anakmu ya belum punya rumah. Anakmu belum punya rumah. Pertanyaan saya bu, kamu akan suruh anakmu kerja atau kamu kasih hadiah rumah? Ketahuan mulai mikir. Kita al-pelitu wal-bakhilu yang ini. Kebanyakan mikir. Kalau bapak-bapak coba, ini bedanya bapak sama ibu. Ya, karena kalau ibu-ibu itu kan pakai perasaan. Kalau bapak kan nggak pakai perasaan. Anak Anda belum punya rumah, Anda punya rumah 3. Pertanyaannya, apakah Anda akan berkata begini, kerja keras, cari duit, biar bisa beli rumah. Seperti bapak lu, omah telu, kerja keras. Apa, nak, kilo omah siji PN, gak usah rekoso, bapakmu wis kesel golek duit, kowe aja kesel golek duit, kancani lho bapakmu. Yang mana? Nah ini pola pikir yang jarang orang punya. Kalau saya akan ngomong sama anak saya, nah ini rumah buat kamu, ya, yang ini rumah, ya, satu lagi iki dolen, ya buat kamu hidup. Terus hidupmu kancanono bapakmu bariki mati. 10 tahun, 20 tahun lagi akan mati. Lah timbang nanti aku enggak bahagia bersama kamu, lebih baik aku berbahagia sekarang bersama kamu. Ini ada lagi ibu yang aneh, ibu aneh. Anaknya rekoso, anaknya capek, anaknya mumet golek duit, ibunya punya rumah, jawabannya untuk masa depan. Untuk masa depan, betul ibunya mati diwaris. Paham enggak maksudnya? Paham enggak? Jadi kalau ibunya mati rumah itu jadi milik siapa? Ahli waris. Milik ahli waris berarti diambil siapa? Diambil anaknya. Akhirnya dipakai siapa? Anaknya. Lah kenapa ibunya suka anaknya susah semasa hidupnya? Tiap hari lihat wajah anaknya yang susah. Hidup dengan menatap anaknya yang susah. Germati yo omanya dipakai anake. Betul? Hadir orangnya. Kalau mau didik anak lain bukan gitu caranya. Ya bukan seperti itu caranya. Mau anak itu jangan dibuat susah, dibuat bahagia. Paham maksud saya? Jadi orang kalau nggak takut mati, dia akan menikmati hidup. Dengan harta dia nggak takut hilang. Ngermati ya ora digawa ning kuburan. Bahkan dia akan jadikan hartanya itu
jalan ke surganya. Nyah, nyoh, nyah, nyoh, nyah, nyoh, nyah, nyoh. Ya, coba ini misal ya, contoh aja contoh. Ini tahadutan binikmah, alhamdulillah ya. Kalau misalnya masuk toilet musola ar-raudhah itu saya tarif gitu ya. Kira-kira kemarin hall itu panen atau gak panen tuh? Loh, tanya apa adanya, panen atau gak panen? Panen ya. Kalau misalnya tidur di sini itu sak kotak tak tarif. 1 meter kali 2 meter gitu ya. Saya tarif. Kira-kira hall kemarin panen atau gak panen tuh? Panen, betul ya? Panen. Tapi alhamdulillah mlebu peng 100 ngono ya gratis. Betul kan ya? Kelekaran sak karepmu gratis. Yang perempuan kayak kamar, kayak kasur, kayak bantal, ya disiapkan kipas angin. Bahkan semua dikasih makan, dikasih minum gratis. Pertanyaan saya, ini kalkulator untung apa rugi? Kalkulator untung atau rugi? Nah, hitung-hitungannya orang dunia kan pengeluaran, nggak ada pemasukan. Listrik murup kabeh. Yang sebelah situ 22.000 watt ison jepret gitu ya. Yang situ, belum lagi yang sini ya, belum lagi yang sini karena total hampir lebih dari 50.000. Yang depan sini cetat, jeglek terus ya. Yang belakang 22.000 watt jegrek. Berarti penggunaan listriknya banyak atau dikit? Banyak banget ya, sangat banyak. Kalkulator dunia untung apa rugi? Rugi, pengeluaran masuk untung gitu ya. Pengeluaran enggak ada pemasukan, untung apa rugi? Rugi, tapi kalkulator akhirat lain. Masya Allah, si jiki sing wetengi loro bingung arep mbokne endi dia. Mobat mabit ngalor ngidul ngitah ngulon kono kebak ono mengso gak iso mlaku, betul kan ya? Perut gak bisa ditahan ini. Ya Allah, perut gak bisa ditahan. Ini hajat kubro ini. Gak iso ditahan ini. Ya Allah, di sana antri, sana antri. Lari masuk sini. Ya, alhamdulillah, lawang dibuka. Dua, brot. Saya mau nanya, lego atau enggak lego? Lego swarga. Legonya dia itu membawa kami semua yang ngurusin majelis ini punya peluang masuk surga. Untung atau rugi? Untung. Jadi pola pikirnya enak atau enggak enak? Enak. Orang kalau udah mikirnya mati itu enggak wedi kehilangan duit. Enggak takut kehilangan harta. Kenapa? Lah timbang nanti ditinggal, enggak dibawa, lebih baik dibuang saiki ben katut. Kan begitu. Duit. Waktu juga begitu, sama waktunya dipakai ya untuk nanti akhirat. Anak ya dijak, gimana caranya anak itu jadi akhirat. Istri, gimana caranya jadi akhirat. Ben jadi babu, ya istri jadi pelayan, gimana caranya masak nggawa ngakeh. Gimana caranya kamu bisa servis orang banyak. Begitu memang caranya, cari akhirat. Sayyidah Fatimah Zahra orang kungkang ku sulai aku anak Kanjeng Nabi, ngono gak begitu. Sayyidah Fatimah Zahra masak sendiri, giling gandum dengan tangannya sampai tangannya pecah-pecah, melayani suaminya, melayani ayahnya, melayani anaknya, melayani yang bisa dilayani. Ya begitu, karena carinya akhirat dan paham mati itu bisa datang sewaktu-waktu. Lah kok tambah sekarang orang kakek nabung untuk masa depan, untuk masa depan, untuk masa depan, untuk masa depan besok dilayat. Nanti di layatnya itu ada judulnya masa depan berakhir. Masa depan berakhir. Lah untung kawan-kawan saya yang ngabdi di majelis ini, Masya Allah. Udah bejone ya berangkat duluan tapi kan panen terus tiap hari. Ya tiap hari panen. Itu Pak Tarmin dan Pak Tarto itu. Saya masih ingat, ini kita ini enggak kebocoran, enggak kehujanan tuh ya. Ini jasanya Pak Tarmin dan Pak Tarto waktu ngecor lantai atas itu. Ini kan saya tinggal berangkat umroh dulu. Waktu ngecor yang paling atas itu ya. Itu Pak Tarmin dan Pak Tarto tuh malam saya tunggoni berdua depan bendrati itu. Bendrati besi cor tuh, bukan
1 2 orang, banyak orang, tapi ini yang sudah meninggal ya Pak Tarmin dan Pak Tarto itu. Terus hujan-hujanan. Nah itu fotonya masih ada, loh kok dua-duanya itu meninggal tuh ya. Setelah bangunan jadi berapa tahun kemudian meninggal dunia. Jadi di alam barzah keduanya nyawang, hasil bendratannya awak dhewe ya. Ganjaran ini pahala segini banyak, enggak kudanan ya, enggak kehujanan, enggak kepanasan. Sekian tahun itu ya, itu pahalanya ngalir terus. Habib Husin sholat di sini, Ustadz Is baca wirid di sini, kita sholat di sini. Nah dia di kuburan kongkang dok, ya kirim mana terus ya, lanjut. Kurang ajar sini. Tapi itu namanya al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW, Al-Qayyis orang yang cerdas itu yang menundukkan egonya, menundukkan nafsunya. Selalu melihat dirinya, dihitung taat pemaksiat, menghitung dirinya sendiri. Hasaba nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan bekerja untuk kehidupan yang setelah mati. Bekerja untuk kehidupannya setelah mati. Orang yang dipikir, sing dinggo turu ning donya tok, asine kurang opo. Ya. Nanti makannya apa, enggak mikir makanan kuburan, mikir mangan sing penak gak apa-apa, mikir makan yang enak, tapi jangan sampai kuburmu gak enak gitu loh. Berpikirlah tidur ber-AC boleh, tapi majlis-majlis yang gak punya AC, kirim mono AC, kan begitu. Jadi kuburannya nanti ada AC-nya. Tuku mobil sing apik gak apa-apa, tapi kamu pikirkan itu orang-orang yang mau ke majlis gak punya mobil, atau ustadz-ustadz yang biasa pergi pengajian gak punya mobil, pikirno itu. Dulurmu yang mau ke kantor gak punya mobil, pikirno. Nanti jadi apa itu? Jadi kendaraan akhirat, di akhirat punya mobil. Saya mau pakai granit yang bagus, boleh. Pasang granit yang bagus di rumahmu. Tapi granitnya masjid yuk pikirno. Ya biar nanti granitnya masjid bagus itu sangu nanti untuk akhiratmu. Seperti masjid MBS yang masjid Ben Zayed itu ya. Nah itu. Yang ada di Solo itu. Masya Allah, granitnya batik motifnya. Karpetnya batik, indahnya luar biasa. Tenanan bangun masjid, hasilnya indah menyenangkan, duit dientek buatnya seperti itu. Cocok. Iki ora, duit sing dipikirno kloset omah iki capek apa? Itu masjid, dosa bagus-bagus. Granitnya, masjid tembok aja dilepoh selesai. Gak usah kasih granit. Masjid gak usah. Pengajian gak usah. Karpet pengajian tuh yang ya sing lembaran-lembaran biasa gitu Pak. Jok sing larang-larang eman-eman. Masya Allah. Pengajian jangan yang mahal. Kalau saya yang buat majelis ya kudu sing apik. Kalau duduk kan enak tak empuk atau enggak empuk ini? Empuk. Ya yang di atas belum sempat beli saya. Masih yang lama itu sesuai dengan kondisi ekonomi. Nah, tapi insya Allah yang di atas nanti akan lebih empuk daripada yang di bawah. Setuju Ibu? Kok gak banter Bu? Itu namanya apa? Orang yang tidak takut mati. Kalau orang yang takut mati, ya takut hartanya hilang. Gak mikir mati, dipikir urip tok. Sehingga hidupnya gak enak. Hidupnya gak enak. Mau tidur was-was, engko nak mati bi aku. Mau keluar was-was, engko nak mati di tengah jalan bi. Mau makan was-was, engko nak kesedek terus mati bi aku. Hidupnya gitu terus, stres, tidak enak. Makanya al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ahmaq, orang yang jahil, yang bodoh. Bahasa kasarnya wedus ya. Itu kalau bahasa kasarnya kan gitu ya. Bodohnya luar biasa sampai diibaratkan seperti kambing. Padahal wedus ya tersinggung, aku gak bodoh. Ya. Kambing juga tersinggung, itu kambing gak bodoh. Siapa itu? Man atba'a nafsahu. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, terus dia berangan-angan nanti diampuni Allah Ta'ala. Diikuti hawa nafsunya, maksiatnya dibiarkan saja jalan itu, nanti diampuni Allah, nanti diampuni Allah. Gak ada upaya mencegah, gak ada upaya amal soleh, maksiat terus, nanti tobat gitu. Nanti diampuni Allah, nanti. Yang model begini naudzubillah min dzalik gitu. Ngeri ya. Nanti itu dia di akhirat bangkrut, gak punya apa-apa. Dan kemarin di hall coba indahnya luar biasa.
Ada yang bagi-bagi kopi gratis, ada yang bagi-bagi air mineral gratis, ada yang bagi-bagi nasi bungkus gratis, semua pengen akhirat. Ada yang buka rumahnya, ayo masuk, gratis. Gak kenal sopo, gak ditakoni KTP-nya mas gitu, enggak. Ayo masuk itu, semuanya gitu. Dipersilahkan, ya dipersilahkan, indah. Nah itu suasana begitu kita pertahankan. Gimana caranya kita bisa berbagi yang kita miliki. Meskipun berbagi itu ya diatur, ya berbagi itu ada caranya. Bukan berbagi ngawur. Ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Jadi yang pertama tadi apa yang saya ajarkan, masih ingat enggak? Fafirru ilallah. Kalau punya salah langsung minta maaf sama Allah. Gampang kok. Gusti ya Allah maafkan ya gitu. Maafkan saya ya Allah, astagfirullah. Yang akrab gitu loh sama Allah, sama Tuhan kok gak akrab kan rugi ya. Yang akrab, jangan ngomong terus. Ya Gusti Allah tuh diajak bicara gitu. Diajak bicara yang akrab sama Allah. Yang akrab sama Allah, ajak bicara, punya dosa. Astagfirullah ya Allah, ampuni aku ya Rabb. Jangan marah ya Allah ya. Gitu. Yang akrab, dirayu, seneng Allah gitu. Ya Allah jangan marah ya, aku mau sedekah, ampuni ya gitu. Loh, kamu kok seperti nyogok Gusti Allah gitu ya. Memang harus begitu. Harus Allahnya dirayu. Allah yang bilang, orang kalau berbuat baik nanti akan dihapuskan dosanya. Ya Allah, maafkan aku ya Rob. Ya, gantinya nih tadi sudah berbuat dosa. Tadi nonton gak benar, sekarang aku mau lihat Al-Quran. Lihat Al-Quran. Tadi itu nonton filmnya, film gak jelas ya Rob, ampun ya Rob. Nafsu ya Allah, katut ya Rob. Hambamu lemah, kakek dosa ya Rob. Sekarang gantinya ini nafsu harus nurut, yuk ngaji 2 jam. Gak iso ngaji, tonton hurufnya terus. Ditanya sama orang, kamu kenapa kok mentelengi Al-Quran? Gitu ya. Lah mentelengi gambar-gambar elek. Ya. Ya sekarang gantinya dia harus style, ajak untuk lihat gambar yang bagus, huruf-huruf Al-Quran. Spin, motoku resik, kotorannya dicuci dengan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya emang begitu. Yang akrab sama Allah ta'ala. Kok pengen duit gak punya duit? Nah kerja sudah kerja, gak usah dibahas. Kerja mesti kerja. Jangan curhat sama Ustaz Iis percuma. Kasusnya sama soalnya. Kasusnya sama, gak tersolusikan gitu kan. Ya ngomong aja sama Allah. Ya Allah, ya Allah. Gak punya duit gitu ya. Gak punya duit. Alhamdulillah punya kamu ya Rob yang maha kaya. Urip ya senang ya Allah. Tapi ya pengen duit Gusti gitu ya. Ngomong yang bloko apa adanya. Yang akrab sama Allah. Yang akrab sama Allah. Ya Allah tolong berkat ini. Tolong beri saya rezeki yang barokah. Ngobrol lah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan takut mati. Justru mati iling-ilingen gitu loh. Mangkat saya harus siap ke aku ya. Gitu. Enak iki duit-duit gopo gitu. Oh. Jadi kadang-kadang kita tuh berpikir mau ngasih simpenan buat anak cucu. Boleh, anak cucu kita jangan sampai sengsara, itu perintah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau buat warisit 50M kan ya kakean tuh ya. Paham maksudnya kan? 50M kan ya terlampau banyak. Sampai kamu gak mau sedekah gitu loh. Oh, ini 50M buat anak cucu saya. Lah yang masih hidup mana? Buat pamanmu, buat bibimu. Oh 1.000 cukup, pelit gitu ya. Ini pelit namanya, itu namanya bakhil. Bukan seperti itu. Kasih yang banyak untuk anak cucu, tapi kasih yang banyak untuk dirimu sendiri. Untuk akhiratmu. Karena yang kamu tinggalkan untuk anak cucumu belum tentu jadi akhiratmu. Kalau dipakai taat ya akhirat, kalau dipakai maksiat, ngeri, naudzubillah min dalik. Jadi harus berpikir yang cerdas. Nanti hidupnya enak. Nggak hidup kok cuman mikir, bicara nih tuku omah, gimana caranya beli mobil, gimana caranya beli mobil. Lambok dibalik sekarang caranya. Ya rumah ayo dibeli, mobil ayo dibeli. Tapi berpikir gimana caranya aku punya rumah yang indah di surga. Gimana caranya aku punya rumah yang indah di alamku kubur. Diniati yaudah aku mau beli rumah, ya kan gitu ya. Aku mau beli rumah. Rumahnya mau tak pakai buat TPA sak kampung.
Itu lain nanti semangatnya itu beda gitu ya. Semangatnya beda. Aku mau beli mobil, mau tak buat ngaji ke tempatnya para ulama, tak jak sak kampung. Nanti mobilnya banyak itu, ngejak sak kampung kok. Masa mobilnya si jidok gitu ya. Kalau ngajak sak kampung berarti mobilnya banyak atau dikit? Banyak, jadi hidupnya itu bersemangat, lain gitu. Semangat, lah kenapa saya bersemangat gini? Ya bangun di belakang lagi, bangun auditorium lagi, semangat gitu ya. Karena saya pengen nanti neng swarga ki yo jembar ono ora swargane cekak. Pengen neng swarga kumpul mbek wong akeh gitu. Gimana caranya ngajak teman sebanyak mungkin di surga. Nanti di surga punya perkampungan dhewe, perkampungan Habib Novel kan keren tuh ya. Isinya Drahman gitu ya. Satiis, asik gitu. Itu memang harus begitu ya, cara hidup berpikir gitu. Gimana nanti masuk surganya bareng-bareng. Akhirnya punya semangat. Semangat untuk apa? Cari dunianya untuk akhirat. Sehingga hidupnya itu enggak urip kok yang gini. Na'udzubillah min dzalik. Semangat. Jadi kalau orang mikir mati, justru hidupnya semangat. Kalau orang mikir mati enggak semangat hidup, berarti salah. Berarti salah. Tengok-tengok. Enggak bono, aku meh mati. Meh mati kok tengok-tengok gitu ya. Kalau sudah tahu mau mati itu ya nikmati, betul kan ya? Dinikmati. Makanya kan ada itu kalau naudzubillah min dzalik ya, orang di film-film tuh kalau dihukum mati itu ya, pasti kan ada apa permintaan terakhir diwujudkan. Suruh menikmati momen-momen terakhir, suruh menikmati. Ya dinikmati, hidup kita tinggal berapa enggak ada yang tahu. Kalau saya cita-cita, dari dulu saya ngomong, sepuranipun engkang kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon Anda berangkat duluan. Nanti saya nyusul. Karena kan dungane mlebu kubur, assalamualaikum ya ahlul kubur. Ya, antum sabiqun wa nahnu lahikun mangkatose, aku nyusul kan begitu. Saya itu punya semangat pengen umur sepanjang-panjangnya. Nanti wafatnya husnul khotimah, hidup bahagia enggak pakai masalah. Lah Anda ini sebagai teman-teman yang baik, ya mangkatose ngono lho. Ya survei dulu alam kubur, disiapkan dulu ya. Alhamdulillah teman-teman saya kan berangkat duluan. Edwin berangkat duluan, Pak Sutarmin berangkat duluan, Pak Tarmin berangkat duluan, Pak Tarto berangkat duluan, Mas Agus juga berangkat duluan. Ada lagi ya Abdullah Saad ya berangkat duluan. Itu kan semua sahabat-sahabat saya berangkat duluan. Kenapa? Survei lokasi. Tapi aja cepet-cepet ngabari nih. Bib udah survei lokasi udah bagus kok. Ojo ngomong ngomong sih. Yang lama gitu. Yang lama. Ini guyon ya. Guyon apa? Kita pengen semangat hidup itu tumbuh di hati kawan-kawan kita. Semangat hidup itu bagaimana? Karena ingat mati kuburan ki butuh dikirim teko saiki. Semakin besar modal kita, semakin besar nanti di alam sana. Yang modalnya tenaga ya pakai tenaga. Modalnya harta pakai harta. Modalnya ilmu ya pakai ilmu. Pakai semuanya untuk bangun kuburnya masing-masing. Nah saya bayangkan Habib Ali Habsyi yang di Holi kemarin itu ya. Jadi saya tuh di sini, di rumah sambil ngurusi tamu-tamu. Ketika Maulid Hol itu, saya mengatakan begini dalam hati, ya Allah Bib, nanti itu dirimu nih akan bawa kami sebanyak ini. Tiap tahun nambah dan seluruh dunia ada. Akan kamu bawa, kamu di depan, terus kamu akan mengatakan, ya Rasulullah inilah sahabatku, aku bawa sekian banyak orang. Nikmatnya seperti apa itu ya. Terus Kanjeng Nabi berkata, bawalah mereka semua. Terus saya ada di dalamnya, kan seneng tuh ya. Seneng. Ternyata semua itu kemarin datang hall tuh ya, masuk gerbongnya Habib Ali Habsyi itu. Minal katutin, nunutin. Makanya saya cari konco sebanyak mungkin. Kenapa? Lah gerbongnya jelas kok. Aku nunut sopo ceto ya. Saya nunut siapa itu jelas. Tak ajak, tak woro-woro, seneng saya. Lalu aku kan mangkat dewe jadi supir ya, rekoso. Supir di akhirat sana itu kan ya enggak mudah gitu kan ya. Harus orang yang betul-betul imam, yang pangkatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tak bagian woro-woro saja. Yuk melok, yuk melok. Supure cetok, yuk melok. Yuk kita melok katut, gerbongnya jelas, ayo. Katut semua.
Itu lebih dari 500.000 loh kemarin itu. 2 hari berturut-turut ya. Lebih dari 500.000 di total ya. Lebih dari 1 juta karena acaranya kan 3 hari itu. Rohat terakhir, haul, kemudian maulid. Masya Allah. Berapa banyak itu nanti yang dibawa Habib Ali Habsyi ngadep Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah ini teman-teman saya semua. Awak mau orang model teko hall tok ngaku konco kan dia. Kita ini loh ya modalnya nggak banyak cuma datang hall, hadir majelis hall ya. Ngaku daftar Habib saya temannya juga loh ya. Minal kadotin kan suatu keberuntungan yang luar biasa. Nah ikhwani rahimakumullah. Terakhir jadi hiduplah untuk setelah kematian. Maka hidupmu akan penuh semangat. Enggak loyo tapi akan powerful. Jazakumullah khairan. Semoga berkah manfaat dan semoga semua kawan kita yang telah meninggal dunia, baik yang saya sebutkan namanya maupun yang tidak saya sebutkan namanya, orang tua kita yang telah tiada, kerabat kita, sahabat kita, terkhusus Bapak Sutarmin yang barusan meninggal dunia. Semoga di alam barzah sana semua mendapatkan bagian yang besar dari amal-amal soleh kita, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, pahala yang berlipat dan kiriman-kiriman pahala dari kita semua. Al-hadiniyah wa ala manah ibn Ali wa ila hadratin Nabi Sam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina wa ikhtafa badrut tamami مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Semoga berkah manfaat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasinya dibagi. Alhamdulillah istiqomah.